Halo guys, tebak aku di sini. Siapa yang minggu ini belum cekot apa-apa dari keranjang oranye, keranjang hijau, keranjang kuning? Susah ya nahan godaan promo. Belanja online ini emang bagian dari hidup kita sih guys. Tapi di balik kemudahan itu, pernah nggak sih kalian mikir, dataku aman nggak sih di dalam platform ini? Nah, di video ini kita mau ngobrol nih soal keamanan dan sistem pembayaran di e-commerce. Bukan soal nakut-nakutin kok guys, tapi biar kita semua menjadi smart shopper. Kenalin saya Farel, kita bakal kumpas tuntas semuanya. Langsung saja kita mulai. Sip, thanks Farel. Oke, apa itu keamanan e-commerce? Singkatnya, keamanan e-commerce adalah serangkaian tindakan untuk melindungi toko online dan pelanggannya dari berbagai ancaman cyber, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sama seperti kita memasang CCTV, menyewa satpam, dan menggunakan berangkas di toko fisik. Di dunia digital pun ada alat-alat serupa. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan utamanya adalah untuk menjamin 3 hal penting. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality, yaitu memastikan data sensitif seperti detail kartu kredit, alamat, dan informasi pribadi pelanggan tidak bisa diintip oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua adalah integritas atau integrity, yaitu menjamin data yang dikirim, misalnya seperti jumlah transfer atau alamat pengiriman, tidak diubah di tengah jalan oleh peretas. Dan yang ketiga adalah ketersediaan atau availability, yaitu memastikan toko online Anda selalu bisa diakses oleh pelanggan dan tidak tumbang karena serangan cyber. Gitu ya teman-teman. Betul banget Kimul. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembayaran itu bekerja. Mungkin terlihat insan, tapi proses pembayaran online melibatkan beberapa pihak yang bekerja di belakang layar dalam hitungan detik. Bayangkan proses ini seperti estafet super cepat. Yang pertama, pelanggan melakukan check out. Anda memilih barang, mengisi alamat, lalu memilih metode pembayaran. Misalnya, kartu kredit, dan mengklik bayar sekarang. Yang kedua, informasi dikirim ke payment gateway. Informasi pembayaran Anda tidak langsung masuk ke rekening penjual. Data tersebut dienkripsi atau dikunci dengan kode rahasia dan dikirim ke sebuah jembatan aman yang disebut payment gateway. Payment gateway ini adalah perantara antara toko online dan bank. Contoh populer di Indonesia adalah Gitrans, Doku, dan juga Sendit. Nah, yang ketiga, payment gateway meneruskan informasi transaksi yang tadi ke bank penerbit kartu Anda. Misalnya Bank A, itu BCA, untuk meminta persetujuan. Nah, yang keempat, bank melakukan verifikasi. Bank A atau bank BCA yang tadi kita contohkan akan memeriksa apakah Anda valid, dananya mencukupi, dan tidak ada aktivitas mencurigakan gitu, seperti dana-dana ilegal. Jika semua aman, bank akan memberikan lampu hijau atau otorisasi yang berarti di-oke-kan. Nah, yang kelima, ada persetujuan kembali ke toko online. Persetujuan ini dikirim kembali melalui payment gateway ke situs e-commerce. Situs kemudian menampilkan notifikasi pembayaran berhasil, dan pesanan Anda pun diproses. Mari kita bahas satpam digital yang menjaga keamanan toko online. Nah, bagaimana sih cara toko online menjaga keamanan data? Menggunakan beberapa teknologi kunci. Di sini saya akan menyebutkan 5. Yang pertama ada SLL atau TLS, yang kedua ada enkripsi data, ketiga ada standar keamanan PCI DSS, yang keempat ada tokenisasi, yang kelima ada autentikasi 2 faktor. Nah, autentikasi 2 faktor atau 2FA, 2 Factor Authentic. Yang pertama, kita akan membahas tentang SSL atau TLS, Socket Layer atau Transport Layer Security. Ini adalah teknologi keamanan standar untuk membuat koneksi terenkripsi antara browser Anda dan server toko online. Analogi gampangnya seperti ini. Anggap saja SSL atau TLS seperti sebuah terowongan pribadi yang aman. Semua data yang lewat seperti nomor kartu, terus ada nomor kredit, password Anda sendiri, nah itu tidak bisa dilihat oleh orang lain yang ada di luar. Nah, jadi yang hanya bisa melihat seperti password yang ada di sini itu hanya Anda sendiri yang dapat melihatnya. Nah, sebuah alamat email itu biasanya cara mengenalinya kita dapat melihat icon gembok di sebuah alamat situs web. Alamat diawali dengan HTTPS, bukan HTTP.
Yang kedua, ada enkripsi data. Ini adalah proses mengubah data yang sensitif menjadi format kode yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa kode yang tidak dapat orang lain, tapi hanya Anda yang dapat melihatnya. Analogi gampangnya seperti ini. Anda menulis pesan dengan bahasa sandi, titik-titik, titik-titik, atau gambar bintang-bintang, tetapi hanya Anda sendiri yang dapat melihatnya. Kemudian yang ketiga, itu ada standar keamanan PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, ini adalah seperangkat aturan keamanan wajib dipatuhi oleh semua perusahaan yang menerima, memproses, menyimpan, atau menyimpan informasi. Nah, kartu kredit. Nah, bagaimana sih analogi dari PCI DSS? Nah, analoginya seperti standar bangunan anti gempa untuk bank dan toko online. Jadi ada daftar pixak yang sangat ketat yang harus dipenuhi untuk memastikan bangunan mereka cukup kuat untuk menahan serangan dari luar. Nah, sangat panjang kan? Mari teman saya melanjutkan. Galih, sini dong. Oke Pin, kita lanjut ya. Nah, yang keempat adalah tokenisasi. Nah, ini itu proses yang menggantikan data sensitif seperti nomor kartu kredit dengan serangkaian angka cek yang unik yang biasa disebut token. Nah, token ini yang kemudian digunakan dalam transaksi. Nah, analogi seperti ini, daripada memberikan nomor rekening asli Anda kepada kasir, Anda memberikan kupon sekali pakai yang nilainya sama. Jika kupon itu hilang atau dicuri, tidak ada yang bisa mengakses rekening bank Anda. Nah, yang kelima adalah autentikasi dua faktor atau yang biasa disebut two-factor authentication. Nah, ini adalah proses lapisan keamanan tambahan selain password. Setelah memasukkan password, Anda biasanya diminta memasukkan kode unik yang dikirim ke ponsel Anda. Nah, ini itu namanya OTP atau yang biasa disebut one time password. Analogi seperti ini seperti memiliki dua kunci untuk pintu berangkas. Nah, maling mungkin berhasil mencuri satu kunci. Nah, yang dimaksud kunci ini adalah password Anda. Tetapi mereka itu masih membutuhkan kunci kedua yang ada di ponsel Anda untuk agar kita ini bisa masuk. Lalu, apa saja sih ancaman umum yang perlu kita waspadai? Nah, yang kita perlu waspadai yang pertama adalah phishing, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email. Nah, ini juga bisa melalui pesan atau juga situs web yang palsu. Nah, yang kedua adalah malware. Nah, malware ini perangkat lunak jahat seperti virus, spyware yang bisa mencuri informasi dari komputer atau ponsel Anda. Nah, yang ketiga adalah serangan DDoS. Nah, serangan DDoS ini upaya untuk membuat toko online menjadi ngedown atau tidak bisa diakses dengan cara membanjirinya dengan lalu lintas internet palsu. Mari kita bedah salah satu studi kasus paling signifikan dalam sejarah e-commerce Indonesia yang menyoroti betapa krusialnya keamanan cyber dan sistem pembayaran. Studi kasus kebocoran data terbesar Tokopedia 2020. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling nyata dan berdampak luas mengenai risiko keamanan cyber di platform e-commerce Indonesia. Apa yang terjadi? Pada bulan Mei 2020, dunia cyber Indonesia dikejutkan oleh kabar bahwa seorang peretas dengan nama samaran Shiny Hunters berhasil mencuri dan menjual pengguna Tokopedia di dark web. Skala kebocoran yang awalnya dilaporkan sebanyak 15 juta data, namun angka ini berkembang menjadi 91 juta data pengguna serta 7 juta data merchant. Jenis data yang bocor ini meliputi informasi pribadi pengguna, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan hash enkripsi satu arah dari password. Metode serangan tidak pernah dikonfirmasi langsung resmi oleh Tokopedia. Para ahli keamanan cyber memperkirakan serangan ini memungkinkan besar terjadi celah keamanan pada sistem cloud yang digunakan Tokopedia atau melalui serangan SQL injection yang kompleks. Mari kita analisis dari sisi keamanan dan sistem pembayaran.
Kegagalan pada lapisan keamanan data kasus ini menunjukkan adanya celah pada benteng pertahanan data Tokopedia. Peretas berhasil menembus dan mengambil basis data pengguna dalam jumlah masif. Ini adalah isu keamanan pada tingkat infrastruktur dan database, bukan pada proses pembayaran itu sendiri. Tokopedia segera memberikan pernyataan penting. Informasi pembayaran seperti data kartu kredit, kartu debit, dan saldo OVO di situ tetap aman. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa aman? Ini terjadi berkat praktik keamanan standar industri seperti PCI DSS atau bisa kita sebut Payment Card Industry Data Security Standard dan tokenisasi. Nah, apa sih maksud dua istilah ini? Yang pertama, PCI DSS. Sebagai platform besar, Tokopedia wajib mematuhi standar PCI DSS. Standar ini mengharuskan data kartu atau nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode CVV disimpan dan diproses dalam lingkungan yang super ketat dan terisolasi dari data pengguna lainnya. Nah, istilah yang kedua itu adalah tokenisasi. Jadi, kemungkinan besar data kartu kredit tidak disimpan langsung oleh Tokopedia, melainkan oleh payment gateway yang sudah tersertifikasi. Tokopedia hanya menyimpan token atau kode acak yang mewakili kartu tersebut. Jadi, meskipun database pengguna bocor, peretas tidak dapat mendapatkan kunci utama ke berangkas finansial pengguna. Yang ketiga, ancaman turunan. Password yang dienkripsi tapi tetap beresiko. Tokopedia menyatakan bahwa password pengguna aman karena terlindungi di balik enkripsi atau hasher. Hashing adalah proses mengubah password menjadi serangkaian karakter acak yang tidak bisa dibalikan. Analogi, jika password Anda copy 1223, sistem akan menyimpan sebagai seperti ini. Jika peretas mencuri kodenya seperti ini, mereka tidak bisa langsung tahu bahwa password Anda adalah copy 123. Risikonya, meskipun dihash, peretas masih bisa menggunakan teknik seperti dictionary attack atau rainbow table untuk menebak password yang lemah. Inilah mengapa hash dari password yang bocor tetap berbahaya. Jika pengguna memakai password yang sama di platform lain, akun mereka di tempat lain itu juga akan terancam. Lalu, apa respon dan mitigasi yang dilakukan Tokopedia? Menghadapi krisis ini, Tokopedia mengambil beberapa langkah penting. Yang pertama, transparansi dan komunikasi. Mereka segera mengakui adanya upaya pencurian data dan bergerak cepat melakukan komunikasi dengan pengguna user mereka. Yang kedua, investigasi internal dan eksternal. Bekerja sama dengan ahli keamanan cyber dari pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Badan Cyber, dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi lebih mendalam lagi. Yang ketiga, edukasi pengguna. Menghimbau seluruh user pengguna aplikasi untuk segera mengganti password akun secara berkala. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Mereka memperkuat sistem keamanan mereka dan mengimplementasikan langkah-langkah tambahan. Salah satunya adalah penggunaan autentikasi 2 faktor 2FA atau verifikasi via SMS atau OTP. Lalu, apa pelajaran penting dari studi kasus ini? Yang pertama, tidak ada sistem yang 100% aman. Bahkan, perusahaan teknologi terbesar pun menjadi target. Kunci utamanya adalah resiliensi, yaitu seberapa cepat mereka bisa mendeteksi, merespon, dan juga memulihkan diri dari serangan. Nah, yang kedua adalah pentingnya segmentasi data, yaitu memisahkan data pribadi pengguna dengan data finansial yang sangat sensitif. Nah, ini itu merupakan praktek yang krusial. Kebocoran di satu area tidak langsung meruntuhkan area lainnya. Nah, yang ketiga adalah keamanan. Nah, keamanan ini merupakan tanggung jawab bersama. Platform wajib membangun sistem yang kokoh, namun pengguna juga memiliki peran penting dengan menggunakan password yang kuat, unik, dan juga mengaktifkan 2FA. Nah, yang keempat adalah mendorong regulasi. Nah, insiden ini merupakan menjadi salah satu pemicu percepatan pembahasan dan juga pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang PDP di Indonesia, yang kini memberikan payung hukum lebih kuat bagi keamanan data konsumen. Nah, studi kasus Tokopedia ini adalah pengingat keras nih bagi seluruh ekosistem digital di Indonesia tentang pentingnya investasi berkelanjutan dalam keamanan cyber untuk menjaga kepercayaan pengguna yang merupakan aset paling berharga dalam bisnis e-commerce.